Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita akan bahas mengenai kelanjutan materi pengaduan pajak gue, guys, yang sudah ke seri ke-14 ya. Bahkan gue belum menyebutkan banyak sebagian besar dari materi pengaduan gue sih. Karena masih banyak, terlalu panjang kalau mau gue jelaskan satu persatu, teman-teman ya. By the way, disclaimer dahulu, teman-teman, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua, teman-teman ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung aja dikomentarkan di kolom komentar, teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di video-video sebelumnya, gue sudah infokan mengenai pengaduan pajak gue ya ke Komwasjak terhadap beberapa orang yang diduga oknum pejabat pajak ya. Orang-orang ini teman-teman orang-orang yang diduga oknum ini ya, sudah gua peringatkan secara pribadi teman-teman, sudah gua infokan kepada kasihnya, kepala seksinya yang juga diduga oknum, juga sudah gua laporkan ke pejabat tinggi di DJP Pusat, sudah gua laporkan juga di email pengaduan@pajak.go.id. Semuanya sejauh ini hanyalah omong kosong saja teman-teman ya, karena tidak ada hasil sama sekali, mereka semua tidak peduli gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak viral, apakah tidak ada justice gitu? Kita nggak tahu juga ya. Sekarang Komwasjak sudah kasih hasil email terbaru teman-teman ya. Nah, dan terlihat jelas di sini kesimpulannya Komwasjak sama sekali tidak sanggup teman-teman menghadapi oknum yang super duper powerful ini guys ya. Oknum ini walaupun di level AR kita nggak tahu ya seberapa powerful sampai Komwasjak itu sama sekali nggak bisa sentuh gitu loh teman-teman. Menyentuhnya aja nggak bisa, apalagi mau mengadili, apalagi mau mengawasi. Nyentuh aja nggak bisa teman-teman ya. Segitu powerful lah oknum ini gitu teman-teman ya. Oke, sekarang gue akan sampaikan emailnya teman-teman. Ini ada email terbaru dari Komwasjak dan gue rasa ini email yang terakhir teman-teman ya. Nggak ada lagi manfaat bicara dengan Komwasjak kayaknya ya. Ini adalah penyampaian informasi tindak lanjut ke pengawas dari Komwasjak. Selamat pagi, nama saya ini ya. Berikut kami sampaikan pengembangan dari tindak lanjut dua pengaduan yang telah disampaikan kepada kami. Jadi, gua ada dua pengaduan yang masih ke pending di Komwasjak. Yang satu nggak usah dibahas teman-teman, ini yang lain. Yang kedua, ini yang kemarin nih. Yang kedua ini adalah yang kemarin di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Jadi ada satu direktorat namanya ekstensifikasi dan penilaian. Pernahkah lu mendengar direktorat ini teman-teman? Nggak pernah dengar ya teman-teman ya. Menyampaikan bahwa sedang dilakukan penelitian atas proses bisnis pengawasan analisis atas profil wajib pajak dan permintaan informasi keterangan kepada KPP Pratama gitu ya, bla 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 nama KPP-nya. Jadi gue bingung. Ap- jadi gue bingung apa hubungannya proses bisnis si wajib pajak, analisis dan profil wajib pajak sehubungan dengan pengaduan gue. Nggak ada hubungannya teman-teman ya, nggak jelas nih hubungannya apa ya. Kemudian minta informasi keterangan pada KPP. Ini adalah template standar yang sudah sejak awal dari pengaduan awal pun sudah dikasih template ini. Sekarang Komwasjak mau-maunya dikasih template seperti ini teman-teman ya. Nah, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, ini lain lagi nih, ya. Tadi Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Sekarang Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA menyampaikan berkaitan dengan informasi bahwa pengadu belum menerima update tidak lanjut dari penanganan pengaduan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 per 22 2021, pengadu agar mengajukan permintaan informasi tindak lanjut pengaduan kepada unit terkait. Jadi bingung nih, Komwasjak fungsinya apa kalau gitu? Jadi gua mau dilempar lagi ke orang lain gitu teman-teman ya. Jadi gua mau disuruh Komwasjak nih gua mau dilempar ke instansi terkait gitu loh. Jadi kalau lu mau mau cari tahu tindak lanjutnya, lu datang aja langsung ke tindak lanjut ke direktorat terlanjut, direktorat yang berhubungan langsung gitu loh. Jadi Komwasjak nggak ada fungsi di sini jadinya. Di samping itu juga, pengaduan tersebut sedang dilakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan oleh Subdirektorat Investigasi Internal. Lain lagi nih teman-teman ya, lain lagi nih. Ada divisi tarik ekstensifikasi penilaian, ada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, ada juga Subdirektorat Investigasi Internal, ada lagi Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Jadi terlalu banyak divisi yang terlibat gitu teman-teman ya. Ini kacau balau nih, gua nggak ngerti nih. Terlalu kacau balau nih prosesnya. Dapat kami sampaikan bahwa kedua pengaduan tersebut sedang dalam proses dan tindak lanjut pengaduan. Apabila Bapak ingin menerima update langsung dari DJP, Bapak dapat menghubungi Helpdesk Direktorat
Kitsda ya, Kitsda ke nomor ini atau email ke kodeetik@pajak.go.id. Jadi gue makin bingung nih teman-teman ya. Kasusnya nggak jelas, proses pengaduannya nggak jelas, proses penyelesaiannya tidak jelas, dilempar ke divisi ini, dilempar ke divisi itu, dilempar ke divisi itu. Ujung-ujungnya Komwasjak bilang, silakan lu proses sendiri ke kode etiknya pajak gitu loh. Lepas tangan teman-teman. Jadi Komwasjak lepas tangan. Mau apa lu sekarang? Gitu teman-teman. Anda warga negara mau apa? Gitu lah. Komwasjak udah lepas tangan nih. Komwasjak udah bilang kalau lu mau cari mau proses mau tahu prosesnya silakan langsung ke direktoratnya langsung ke email kode etiknya langsung. Udah Komwasjak udah nggak peduli lagi dah kalau begini. Mau apa lagi dia? Itu teman-teman ya. Jadi apa fungsi dan tugas Komwajak sejauh ini? Fungsinya hanyalah untuk penyambung tangan saja gitu ya. Lu melaporkan, dia sambungkan ke pihak terkait, ya sudah, mau apa lagi? Nggak bisa ngapain. Jadi Komwasjak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kasih teguran, tidak bisa kasih hukuman, tidak bisa kasih klarifikasi, tidak bisa melakukan konfrontasi, nggak bisa ngapa-ngapain Komwasjak, teman-teman ya. Menyentuhnya aja nggak bisa, teman-teman ya. Jangankan lu mau dapat keadilan di sini, teman-teman ya. Jadi Anda warga negara jangan harap dapat keadilan dari Komwasjak. Menyentuh aja nggak bisa, teman-teman ya. Jadi dia hanya bisa menyampaikan saja ke pihak terkait. Itu pun direktorat yang sekian banyak ini. Mana mau mereka proses ini? Ya kita tunggu teman-teman ya. Kalau memang mau diproses, nanti akan gue sampaikan kalau ada prosesnya. Jadi gue info lagi di sini teman-teman ya. Gue ngomel-ngomel lagi di sini ya. Jadi dia tim Komwasjak, gue balas. Jadi, fungsi Komwasjak sudah selesai kan sampai di sini? Apakah sampai di sini selesai gitu loh? Tugas lu hanya untuk menyalurkan pengaduan gua, udah gitu doang. Jadi, Komwasjak ini bukan komisi pengawas perpajakan, bukan ya. Komisi penyalur pengaduan orang, gitu teman-teman ya. Komisi untuk menyalurkan pengaduan orang kepada DJP gitu. Kenapa gue lapor Komwasjak? Karena di DJP tidak berhasil proses gitu loh. Justru ketika gue lapor Komwasjak malah dibalikin ke DJP. Ya omong kosong kalau begitu guys. Jadi gue tanya, tidak adakah konklusi apapun selain menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu teman-teman ya? Dan bagaimana SOP-nya Komwasjak ini? Gue tanya, gue sudah ngomong berkali-kali mengenai Komwasjak, SOP lu bagaimana sih? SOP-nya bagaimana? Ketika gue melaporkan, lu ngirim ke DJP, 14 hari dia masih balas, setelah 14 hari apa nih? Kalau dia nggak balas apa? Kalau dia balas apa? Kalau dia balasnya menunggu, lu mesti ngapain? SOP-nya masih jelas. Nah, ini sepertinya yang gue tangkap tidak ada SOP, teman-teman ya. Ini lembaga hanya dibikin seadanya saja, hanya lip service saja, hanya keren-kerenan aja ya. Komisi Pengawas Perpajakan. Keren-keren sekali ya, Komisi Pengawas Perpajakan. Begitu ada yang mengadu, ya seperti ini kasusnya, teman-teman ya. Nggak diproses sama sekali. Apakah diproses kita nggak tahu juga ya. Gua nggak dikasih tahu nih. Gua tidak dikasih tahu sampai sekarang bagaimana prosesnya. Dia bilang sudah dikirim sana, kirim sana, kirim sana. Nggak ada hasil sama sekali, nggak ada faktanya, nggak ada bukti sama sekali teman-teman ya. Dan lucunya, gua sebagai pengadu tidak diverifikasi. Ketika gua meminta verifikasi online dan terbuka untuk umum, langsung ditolak. Lucu sekali teman-teman. Nah, gue tanya nih, WP, wajib pajak nih ya, ketika dapat SP2DK, kita itu hanya dikasih waktu 14 hari kalender untuk menanggapi. Coba teman-teman baca deh ya, di surat SP2DK Anda, lu hanya dikasih waktu 14 hari untuk menanggapi, teman-teman ya. Tetapi DJP bisa saling lempar tanggung jawab tanpa batas waktu gitu loh. Jadi udah dari divisi A dilempar ke divisi B, dari divisi B dilempar ke divisi C, tanpa batas waktu, nggak ada batasannya, suka-suka dia. Lucu nih, luar biasa nih, pemerintah ya, luar biasa nih. Lembaga ini lembaga super duper powerful gitu loh. Nggak ada batas waktu, nggak perlu ada batas waktu, nggak perlu batas waktu begituan. Sedangkan buat BP wajib pajak ketika dikirimin surat 14 hari loh menanggapi. 14 hari kalender loh ya, bukan 14 hari kerja ya. Sedangkan mereka begitu diaduin nggak perlu timeline ya, luar biasa teman-teman ya. Tidak ada upaya klarifikasi detail antara pengadu dan teradu. Sampai hari ini gue bingung. Gue masukin pengaduan, gue tidak diverifikasi, si teradu tidak diverifikasi. Lucu nih teman-teman, luar biasa ya. Luar biasa nih pejabat. Hebat, powerful sekali. Ya, gue pengadu nggak diverifikasi. Jadi bagaimana lu bisa tahu aduan gue ini benar apa nggak benar? Gitu loh. Sedangkan si teradu sama sekali tidak diverifikasi. Bagaimana bisa tahu kejadian sebenarnya bagaimana gitu loh. Lucu ya itu, luar biasa teman-teman ya. Gimana sih kalau lu jadi pejabat gimana teman-teman? Kalau lu jadi pejabat yang pengawas gitu, bagaimana lu menanggapi pengaduan orang ya? Apakah begini juga?
Gua tanya, apakah tidak ada konfrontasi langsung antara pengadu dan teradu? Jadi gue menunggu teman-teman ya, gue menunggu sekali. Orang ini nih perlu kita konfrontasi langsung, kita tanya langsung bagaimana sih kejadian sebenarnya, dan kita publis untuk umum teman-teman. Kita viralkan aja teman-teman ya. Mungkin kalau nggak viral banget, nggak diproses gitu kali ya teman-teman ya. Mungkin kalau kalau nggak ada yang sampai taruhan nyawa gitu, nggak viral gitu teman-teman. Ini lucu nih ya, luar biasa media sosial kita ya. Yang pengaduan seperti ini nggak viral. Tetapi kalau udah ada yang mati, viral. Kalau udah ada yang masuk rumah sakit, viral gitu. Begitu viral, semua pejabatnya langsung turun tangan. Wah, mau mau playing hero, mau jadi orang orang hebat, mau mau bantu negara dan sebagainya. Tetapi jangan tunggu begitu dong harusnya, ya toh teman-teman ya. Masa harus nunggu viral luar biasa baru diproses ya teman-teman? Oke. Nah, bagaimana review internal JJP bisa dapat informasi yang akurat dan tepat tanpa adanya klarifikasi detail dengan pengadu atau konfrontasi langsung? Gue bingung nih, proses pengaduan ini cuma dilempar-lempar-lempar begitu, lu nggak memverifikasi sama sekali ke gua, nggak verifikasi ke si teradu, apa yang lu lakukan gitu teman-teman? Nggak jelas nih teman-teman ya. Nah, apakah Komwasyak lepas tangan dan suruh saya yang urus sendiri jika mau informasi lebih lanjut? Kan lucu teman-teman ya. Sudah sejauh ini, sudah berbulan-bulan prosesnya, ujung-ujungnya gue disuruh konfirmasi langsung kepada si DJP langsung, kepada kode etik tadi ya. Lucu teman-teman. Ini luar biasa ya. Nah, jadi gue tanya, apa bedanya hasil Komwasyak ini dengan hasil pengaduan saya yang ke pengaduan@pajak.go.id? Kan gue sudah pernah teman-teman ya, gue sudah pernah mengajukan ke sana dan nggak digubris, cuma digubris pakai template aja gitu. Mereka juga memberi template yang sama gitu, bahwa pengaduan telah diterima dan diteruskan ke pihak terkait, sama. Jadi sama persis, pengaduannya DJP itu mengatakan bahwa pengaduan Anda telah kami sampaikan ke pihak terkait, selesai, emailnya berhenti. Begitu juga Komwasjak juga sama nih. Sekian panjang gua ngomel-ngomel panjang lebar, ujung-ujungnya telah kami sampaikan ke pihak terkait dan lu harus menunggu, menunggu teman-teman ya, menunggu dan menunggu dan menunggu. Silakan menunggu ya teman-teman. Oke. Terus ini email terakhir dari Komwasjak. Terima kasih atas respon yang Bapak sampaikan. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai pasal 4 ayat 3 huruf D PMK 2 tahun 2023 tentang Komwasjak, fungsi Komwasjak adalah teman-teman ya, meneruskan seluruh pengaduan dan memantau tindak lanjut penanganannya. Jadi teman-teman nggak usah marah-marah lagi ya sama Komwasjak teman-teman, Anda harus maklum, Komwasjak itu tidak punya fungsi yang seperti Anda harapkan gitu teman-teman ya. Fungsinya hanyalah meneruskan pengaduan orang dan memantau tindak lanjut penanganannya. Tidak ada fungsi mengawasi, tidak ada fungsi menghukum, tidak ada fungsi memberi sanksi. Jadi jangan berharap Komwasjak bisa membantu lu teman-teman ya. Jangan berharap Komwasjak bisa kasih lu keadilan teman-teman ya. Jangan berharap banyak lagi teman-teman ya. Karena itu sudah tertulis dengan jelas. Di PMK sudah tertulis dengan jelas. PMK kan undang-undang ya. Komwasjak sudah dikasih batasan. Fungsinya adalah meneruskan seluruh pengaduan, bukan untuk menyelesaikan pengaduan lu, ya, bukan untuk memberikan keadilan bagi lu. Tidak, teman-teman ya. Komwasjak tidak punya fungsi untuk memberikan keadilan bagi warga negara. Bukan ya. Fungsinya itu jelas tertulis itu tuh, meneruskan seluruh pengaduan dan memantau tindak lanjut penanganannya. Kalau ada tindak lanjut ya dikasih tahu lu, kalau tidak ada tindak lanjut ya sudah selesai. Gitu loh teman-teman ya. Komwasjak tidak punya fungsi lebih dari itu. Jadi Anda warga negara, masyarakat tidak usah berharap banyak teman-teman ya. Karena itu adalah fungsi Komwasjak tidak bisa melebihi fungsi yang sudah tertulis di PMK itu. Oke teman-teman. Nah, dia bilang, saat ini pengaduan Bapak masih dalam tahap penyelesaian di internal DJP. Nah, seperti biasa ya, perkembangan lebih lanjut terkait pengaduan tersebut akan kami sampaikan segera setelah menerima informasi dari DJP. Jadi udah nggak ada ngomong SOP lagi, udah nggak ada lagi ngomong berapa hari mesti begini, mesti begitu, udah nggak ada teman-teman ya. Jadi sudah selesai. Jadi gue sudah nggak bahas lagi dan gue rasa sudah nggak perlu kita bahas lagi teman-teman ya. Udah Komwasjak sudah selesai sampai di sini, sudah nggak ada yang perlu kita marah-marah lagi sama Komwasjak karena sudah dikasih tahu ya. Dia sudah kasih tahu fungsi tugas dia hanyalah di batas itu saja. Lu nggak bisa minta lebih teman-teman ya. Anda sebagai warga negara, walaupun mereka makan gaji dari pajak kita ya, walaupun mereka makan gaji dari pajak kita, nggak bisa lebih lagi. Kita nggak bisa lebih. Lu nggak bisa berharap ada keadilan di sini. Lu nggak bisa berharap ada perubahan perilaku dari oknum, nggak bisa ya, karena fungsi Komwasjak sudah dilimit oleh PMK itu.
yaitu hanya untuk meneruskan pengaduan lu, teman-teman ya. Hanya untuk meneruskan pengaduan lu, bukan untuk memberikan keadilan bagi lu, bukan untuk menyelesaikan pengaduan lu, bukan untuk memberikan sanksi kepada oknum. No, 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 no. Enggak, teman-teman ya, tidak ya. Jadi, apakah gua pupus harapan gua sama kaum Wasjak? Jawaban gua iya. Gitu, teman-teman ya. Coba deh, teman-teman komentar deh. Apakah lu pernah lapor ke kaum Wasjak, kemudian lu dapat hasil yang memuaskan lu? Atau lu dapat hasil yang di mana terselesaikan pengaduan lu. Terlepas dari siapa yang salah siapa yang benar ya, itu urusan materi lain lagi ya. Tetapi ada nggak sih Anda teman-teman semua yang mengadu ke Wasyak dan diproses sampai selesai? Ada nggak sih? Ataukah seperti ini aja? Cuma sudah disampaikan ke pihak terkait, udah gitu doang. Itu teman-teman ya. Tetapi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman. Negara masih kasih tempat yang lebih tinggi. Negara masih kasih jalur pengaduan yang lebih tinggi, teman-teman ya. Namanya WISE Kemenkeu. Apa itu WISE Kemenkeu? Nanti akan gue sampaikan di tutorial yang berikutnya, teman-teman. Yaitu Kemenkeu sendiri membuka sebuah tempat untuk Anda mengadukan perilaku atau kesalahan dari pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Namanya Wise Kemenkeu. Itu adalah sebuah website. Nanti tinggal gue akan sampaikan ke teman-teman. Gue sudah pernah juga lapor sana sih. Dan gue rasa nanti kasus ini akan gue lanjut ke sana. Akan gue lanjut ke Wise Kemenkeu. Nah, dan akan gue sampaikan ke teman-teman semua ya. Nah, sebelum kita ngomong ke Wise, mungkin ke video berikutnya ya, teman-teman. Ini perlu gue sampaikan teman-teman ya. Apakah gue sedih? Banyak orang berpikir, wah kasihan nih si Awan udah capek-capek lapor pengaduan sampai tengah malam bikin apa namanya, bikin draft pengaduannya, capek loh bikin draft pengaduan teman-teman ya, bikin kronologisnya dan sebagainya sudah gue sampaikan ke mana-mana, sudah gue adukan ke pengaduan pada ID, sudah gue sampaikan ke Wasjak, ujung-ujungnya nggak ada hasil sama sekali. Apakah gue sedih ya? Ada dua jawaban teman-teman ya. Yang pertama adalah dalam hal reformasi perpajakan, gue sedih gitu loh. Dalam hal idealisme gua untuk membantu negara ini lebih baik, gue sedih gitu loh. Dalam hal idealisme gua sebagai warga negara untuk membasmi korupsi, untuk mendukung reformasi perpajakan, mendukung supaya negara ini bisa maju, jadi negara yang maju ke depannya, gue sedih gitu teman-teman ya. Karena gue merasa reformasi perilaku oknum pejabat nggak ada, itu teman-temannya. Penerimaan negara sih naik terus ya. Penerimaan negara akan naik terus. Kenapa? Karena kita negara yang kaya ya. Indonesia ini negara yang kaya, data akan semakin lengkap, semua orang akan semakin sulit untuk tidak bayar pajak gitu ya. Sehingga penerimaan pajak akan naik terus. Tetapi penerimaan pajak itu bukanlah satu-satunya indikasi reformasi perpajakan gitu. Persepsi masyarakat terhadap perilaku oknum adalah salah satu, bukan perilaku oknum, perilaku pejabat pajak ya, adalah salah satu indikator yang sangat sangat tinggi teman-teman ya, yang sangat penting dalam hal terciptanya kepatuhan jangka panjang gitu. Nah, ini sampai hari ini tidak diproses ya teman-teman ya. Perilaku-perilaku oknum ini belum ada terlihat tindakan yang nyata untuk memperbaikinya. Anda ingat nggak waktu kasusnya Ibu Sri Mulyani lawan grupnya DJP? Waktu itu Waktu itu Sri Mulyani bikin konten saya melarang moge tuh, motor gede grup itu. Tolong dibubarkan dong. Udah, grup itu langsung hilang. Pertanyaan gua, apakah ada permintaan maaf dari DJP pada masyarakat? Nggak ada. Sampai hari ini nggak ada, teman-teman ya. Apakah ada konferensi pers? Kami mohon maaf atas perilaku ini, kami akan perbaiki, kami kasih bukti-bukti yang sudah kami hapus dan sebagainya. Kami akan berusaha lebih baik. Apakah ada? Tidak ada, teman-teman ya. Setahu gua nggak ada ya. Setahu gua nggak ada. Kalau ada, tolong disampaikan di linknya di komentar aja, teman-teman. Jadi perilaku itu apakah berubah? Apakah diperbaiki? Atau dia tinggal ganti grup aja? Atau dia tinggal ganti grup aja, ganti ganti apa? Ganti Instagram lain atau ganti grup lain sementara masih masih panas dia diamin dulu, nanti kalau dingin dia bikin lagi grupnya. Apakah begitu, teman-teman? Nah, ketika Sri Mulyani diserang balik oleh oknum-oknum, ya hilang juga beritanya sampai sekarang ya. Itu teman-teman. Jadi tidak mudah teman-teman ya. Reformasi perilaku pejabat itu sulit sekali teman-teman, tidak mudah. Jauh lebih mudah meningkatkan penerimaan pajak. Karena kan datanya jelas ya, data basis, data bank dan sebagainya sudah jelas semua. Tetapi yang sulit adalah perilaku oknum, perilaku orang. Tidak mudah gitu. Kenapa tidak mudah? Karena ini butuh contoh dari atas sebenarnya ya. Contoh dari atasnya bagaimana? Dari atas sendiri contohnya itu contohnya adalah
mindset itu mindset menghukum, itu salah gitu. Mindset itu jangan mindset menghukum, mindset itu adalah harusnya mindset melayani masyarakat, itu mindset yang betul teman-teman, gitu ya. Nah, cuman ya seperti itulah ya faktanya hari ini ya, seperti itulah faktanya hari ini, kita nggak bisa mengkarbit atau mempercepat proses reformasi perilaku oknum begini, seperti kata Pak Jokowi, reformasi mental yang sampai hari ini nggak jelas apa hasilnya, gitu teman-teman ya. Mohon maaf ya Pak Jokowi, bukannya gua anti presiden, bukan ya. Tetapi ini, reformasi mental kan salah satu ini ya, reformasi mental kan salah satunya ini, salah satunya reformasi perilaku pejabat pemerintah gitu ya, yang sudah gue buktikan faktanya ya, sudah 14 video gue bikin, sudah gue adukan kemana-mana, tidak berhasil gitu loh. Jangankan mau merubah perilaku oknumnya, disentuh aja enggak teman-teman. Disentuh aja tidak itu oknum. Segitu powerfulnya pejabat ini gitu loh teman-teman. Segitu powerfulnya. Kalau teman-teman pernah ingat, gue bikin video tentang, gue pernah bikin video membandingkan kasus ini dengan kasusnya di KPK teman-teman. Di KPK, Bapak Firly yang sudah begitu tinggi powerfulnya di seorang ketua KPK, bahkan bisa loh disidang oleh dewan pengawas kemudian dipublis untuk umum loh. Walau terlepas dari dia salah atau nggak salah teman-teman ya, terlepas dari materi pengaduan itu dia salah atau nggak salah, tetapi ada transparansi, ada keterbukaan, ada keinginan dari dewan pengawas untuk ayo dong kita perbaiki lembaga ini dan dia publis kepada umum gitu teman-teman. DJP disentuh aja enggak teman-teman ya, berani disentuh aja enggak teman-teman. Oke. Nah, itu dari sisi idealisme gue sebagai warga negara yang ingin negara ini lebih baik. Gue kecewa, gue sedih. Tetapi dari segi bisnis, gue tidak sedih teman-teman ya. Dari segi bisnis, gue tidak sedih. Justru ini sangat menguntungkan orang-orang seperti gue teman-teman ya. Jadi Anda mesti bayangkan dari sisi bisnis ya, semakin buruk pejabat pajak, semakin kaya konsultan pajak. Orang-orang seperti gue ini semakin kaya gitu teman-teman ya. Oke, kalau pejabatnya itu makin brengsek, makin buruk perilakunya, semakin kaya konsultan pajak. Kenapa? Karena wajib pajak semakin nggak percaya kan? Wajib pajak semakin tidak percaya, maka ketika ada kasus, wajib pajak akan panggil kami konsultan pajak, gitu ya. Jadi semakin jelek perilaku oknum, semakin kayalah kami konsultan pajak. Dari sisi bisnis, gue tidak sedih sama sekali ya teman-teman. Ini sangat bagus untuk kepentingan bisnis-bisnis para konsultan pajak seperti gue ini, karena semakin buruk perilaku pejabatnya, semakin kami dibutuhkan. Jadi secara bisnis makin bagus ini sebenarnya teman-teman ya. Cuman ya gue sedih dalam rangka idealisme gue sebagai warga negara yang ingin negara ini lebih baik gitu. Tapi dari sisi bisnis tidak. Dari sisi bisnis ini sangat-sangat bagus teman-teman ya. Kalau sudah semua perilaku pejabat sudah bagus, semua sudah ikuti aturan dengan baik, matilah kami semua. Berhentilah bisnis konsultan pajak ini. Gara-gara nggak dibutuhkan lagi gitu teman-teman ya. Nah, jadi sekalian gue promosi lagi teman-teman ya, buat teman-teman yang calon konsultan pajak, atau lu konsultan pajak, atau lu karyawan, atau mahasiswa, atau lu mantan pegawai pajak juga bisa. Nah, Anda bisa ikut kelas pelatihan gue, kelas pelatihan gue untuk menjadi seorang pengusaha pajak dan akuntansi yang sukses teman-teman ya, hingga mencapai omset miliaran per tahun dari bisnis perpajakan dan akuntansi ini ya. Daripada lu bisnis yang lain, mungkin di sini masih cerah teman-teman ya. Selama oknum-oknum ini masih berkeliaran, masih cerah sekali industri perpajakan dan akuntansi di Indonesia ini teman-teman ya. Ya bercanda teman-teman, bercanda ya. Nah, tetapi kalau Anda ingin ikut, silakan join ke www.programkpp.com teman-teman ya. Konsultan pajak pinter ya. Konsultan pajak pinter adalah program yang gue bikin untuk membantu Anda supaya bisa sukses berbisnis di pajak akuntansi dengan omset miliaran per tahun gitu teman-teman ya. Mungkin dalam waktu yang kurang dari dua tahun ke depan sudah bisa capai gitu teman-teman ya. Silakan teman-teman segera masuk ke website www.programkpp.com. Di sana untuk bergabung teman-teman. Dan itu teman-teman ya. Gue rasa untuk Komwasjak sampai hari ini saja videonya sudah nggak ada lagi yang bisa kita harapkan dari Komwasjak teman-teman. Karena memang fungsinya cuma itu ya. Kita nggak bisa marah sama Komwasjak, kita nggak bisa komplain lebih jauh lagi. Karena memang fungsi seperti itu. Seandainya kaum pajak punya fungsi untuk memberi sanksi, pasti dia sudah lakukan, gitu. Seandainya kaum pajak punya sanksi, punya punya fungsi atau punya kewenangan untuk terjun langsung ke dalam DJP, pasti dia sudah lakukan. Tetapi faktanya kaum pajak tidak punya fungsi itu, teman-teman. Oke, jadi kita hanya berterima kasih saja. Rest in peace kaum pajak, teman-teman ya. Semoga bisa berjalan terus lembaga ini. Silahkanlah bikin seminar-seminar yang formalitas seperti biasa pada umumnya ya, teman-teman, dan teruslah makan gaji para
pada pembayar pajak ya, teman-teman di Kowasjak. Jadi itu aja teman-teman ya. Dan video berikutnya mungkin gue akan laporkan ke WISE, ke Menkeu, dan akan gue sampaikan kepada warga negara semua, kepada masyarakat, teman-teman semua, bagaimana proses pelaporannya. Oke, sampai jumpa lagi.